Selamat siang. Sekarang kita berenam lagi ada di Museum Fathahillah nih. Kita berenam mau mengeksplor Museum Fathahillah. Ikutin kita yuk. Museum Fathahillah, juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta, adalah bangunan bersejarah. Dulu bangunan Museum Fathahillah adalah Balai Kota Batavia atau Stadhuis van Batavia dalam bahasa Belanda. Dibangun pada 1707 dan selesai pada 1712 atas Gubernur Jenderal Belanda saat itu, Johan van Horn. Selama 2 abad, Balai Kota Batavia digunakan sebagai kantor administrasi Kota Batavia. Balai Kota Batavia juga memiliki ruang tahanan yang digunakan sebagai penjara utama Kota Batavia pada masa VOC. Bangunan 1 lantai itu dulunya adalah penjara di belakang Balai Kota. Penjara ini diperuntukkan bagi narapidana yang mampu membayar kurungan mereka sendiri. Namun berbeda dengan penjara di bawah bangunan utama, hampir tidak ada AC atau penerangan, sehingga akhirnya banyak tahanan yang meninggal sebelum dibawa ke sidang pengadilan. Sebagian besar meninggal karena kolera, tifus, dan kekurangan oksigen. Penjara Balai Kota ditutup pada tahun 1846 dan dipindahkan ke timur Molenvliet Oost. Di antara para tahanan yang menempati penjara Balai Kota adalah mantan Gubernur Jenderal Belanda Sri Lanka Petrus Vuist, Untung Suropati, dan Pangeran Diponegoro. Dan pada tahun 1937, Yayasan Oud Batavia mengajukan rencana untuk mendirikan museum yang didedikasikan untuk sejarah Batavia. Yayasan kemudian membeli gudang Geo Wehry & Co. yang terletak di sebelah timur Kali Besar, tepatnya di Jalan Gerbang Besar Utara nomor 27, sekarang Museum Boneka, dan mengubahnya menjadi Museum Batavia Oud. Museum Batavia Lama dibuka untuk umum pada tahun 1939. Pada masa kemerdekaan, museum ini diubah menjadi Museum Kota Tua Jakarta di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia, dan kemudian diwariskan menjadi Museum Jakarta Lama pada tahun 1968. Gedung ini diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Di sini bisa dilihat ada cetakan. Nah, fungsi cetakan ini adalah untuk membuat kue. Memang pada zaman dahulu cetakan kue terbuat dari kayu untuk membuat jajanan-jajanan pada zaman dahulu. Jadi ini adalah kapal yang dipakai oleh untuk berdagang di Indonesia dan ke negara-negara lainnya. Iya, kalau tadi kamu masuk tadi, iya, kalau ibu masuk ini sebelah kanan itu ada museum namanya Museum Wayang. Jadi dulunya di situ tuh dia ada gereja, tapi sekarang udah menjadi museum wayang. Itu nggak mau di, itu ada komputer.
tapi maksimalnya 50 orang. Kalau yang ruangan penjara perempuan di sana itu maksimalnya 100 orang gitu. Dulu ada pahlawan kita yang ditaruh di sini, siapa namanya? Ada 2 orang laki-laki, siapa ya? Siapa tahu nggak? Itu di penjara. Iya, di penjara sini itu ada pahlawan kita yaitu Pangeran Diponegoro dan Untung Suropati gitu. Strategi WIR warga Indonesia Raya untuk melestarikan peninggalan kolonial. Nomor 1, memelihara peninggalan kolonial sebaik-baiknya. Nomor 2, melestarikan benda-benda kolonial agar tidak rusak, baik oleh faktor alam atau buatan. Nomor 3, tidak mencoret-coret benda peninggalan kolonial. Nomor 4, turut menjaga kebersihan dan keutuhan. Nomor 5, wajib menaati tata tertib yang ada di setiap peninggalan kolonial. Nomor 6, wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku. Nomor 7, menjaga kebersihan dan keindahan. Dampak positif adanya Museum Fathahillah adalah mengenang sejarah perjalanan Jakarta, menjadi bukti keberadaan kepemerintahan Gubernur Johan van Hoorn, dan pernah menjadi kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dampak negatif adanya Museum Fathahillah. Nomor 1, kemacetan lalu lintas. Jika Museum Fathahillah menjadi daya tarik wisata yang populer, kemacetan lalu lintas di sekitar area tersebut dapat meningkat, menyebabkan ketidaknyamanan bagi penduduk setempat. Nomor 2, komersialisasi berlebihan. Jika Museum Fathahillah mengalami komersialisasi berlebihan, hal tersebut dapat mengurangi nilai historis dan budaya museum tersebut, serta menggeser fokus dari pendidikan ke kelestariannya. Nomor 3, kerusakan lingkungan. Pembangunan atau ekspansi museum bisa berdampak negatif pada lingkungan sekitarnya, seperti penggundulan hutan, kerusakan ekosistem, atau penurunan kualitas air dan udara. Jadi sekarang kita mau jajan. Jungle.